Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Kelompok kami terdiri dari Amir Hidayatullah, Asmiasi, Novi Astuti, Rafika Nurul Fadilah. Kita akan belajar tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki tujuan untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan menjembatani kesenjangan belajar antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi. Singkatnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa sehingga siswa merasa tertantang untuk belajar. Nah, kita pelajari tentang ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, bersifat proaktif. Artinya, sejak awal pembelajaran, guru secara aktif sudah mengantisipasi kelas yang akan diajarnya. Caranya adalah dengan merencanakan pembelajaran yang berbeda-beda untuk setiap siswanya. 2. Menekankan kualitas daripada kuantitas. Kualitas dari tugas yang dikerjakan siswa menjadi fokus utama pada pembelajaran diferensiasi daripada kuantitas tugas yang diberikan. Jadi, bukan berarti siswa yang sudah selesai mengerjakan tugasnya akan diberikan lagi tugas tambahan yang sama. Tapi, siswa tersebut akan diberikan tugas lain yang berbeda agar dapat menambah keterampilannya. Kemudian yang ketiga, berakar pada asesmen. Dalam pembelajaran diferensiasi, guru selalu melakukan berbagai asesmen untuk mengetahui kondisi dan tingkat pemahaman siswa pada setiap pembelajaran. Jadi nantinya hasil asesmen ini akan menjadi umpan balik untuk guru agar dapat menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, berorientasi pada peserta didik. Dalam hal ini, tugas yang diberikan kepada siswa disesuaikan dengan tingkat pengetahuan awal mereka terhadap materi yang akan diajarkan sehingga guru perlu merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kebutuhan siswanya. Kemudian yang kelima, menyediakan berbagai pendekatan. Menyediakan berbagai pendekatan dalam konten, proses pembelajaran, produk yang dihasilkan, dan juga lingkungan belajar. Dalam pembelajaran diferensiasi, ada 4 unsur yang dapat disesuaikan dengan tingkat kesiapan siswa dalam mempelajari materi, minat, dan gaya belajar mereka. Ada 4 faktor yang ikut berperan dalam meningkatkan pembelajaran yang berbeda-beda setiap siswa, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Isi dari konten adalah materi pembelajaran itu sendiri. Di dalam konten ini dapat dibedakan dalam 2 cara. Pertama, siswa memiliki tingkat penguasaan atau pengetahuan yang berbeda terhadap suatu mata pelajaran. Beberapa orang siswa mungkin tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang materi pelajaran itu. Beberapa orang siswa mungkin memiliki pengetahuan secara parsial dan beberapa orang siswa lainnya mungkin telah menguasai pengetahuan tentang materi pelajaran itu. Kedua, gaya belajar peserta didik juga berbeda-beda. Ada pembelajar visual, auditori, dan kinestetik. Seorang pembelajar visual tentu dapat dengan mudah memperoleh pengetahuan baru melalui representasi visual dari topik pembelajaran tertentu. Di sisi lain, pembelajar auditori akan lebih mampu memahami topik secara lebih baik ketika ia mendengar melalui audio atau penjelasan lisan dari guru. Namun, pembelajar kinestetik, seorang siswa akan lebih cepat memahami ketika ia dapat berpartisipasi secara fisik
dalam proses pembelajaran. Pada bagian pertama, kita sudah belajar tentang konten. Saat ini yang kedua, kita belajar tentang proses. Ini berbicara tentang bagaimana seseorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada setiap siswa dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang layak diterapkan oleh seorang guru adalah kemampuan dalam mendemonstrasikan cara pemecahan masalah, lalu melangkah mundur agar siswa mampu mereplikasi proses tersebut sambil terus menawarkan dukungan seiring dengan kemajuan belajar para siswa. Memahami kebutuhan setiap siswa di awal pembelajaran tentu akan sangat membantu seorang guru dalam menciptakan proses pembelajaran yang berbeda dan membantu para siswa untuk dapat belajar secara efektif dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu produk. Aspek ini melibatkan metode yang digunakan oleh guru dalam mengetahui tingkat penguasaan materi atau bahan ajar dari setiap siswa. Yang keempat, lingkungan sekitar. Secara umum ada dua lingkungan belajar bagi seorang siswa, yaitu lingkungan belajar yang dapat meningkatkan pembelajaran mereka dan lingkungan belajar yang dapat merusak pembelajaran mereka. Lingkungan belajar yang tenang dan kondusif akan mampu meningkatkan hasil belajar, sedangkan lingkungan belajar yang bising akan dapat mengurangi konsentrasi dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Nah, mari kita lihat contoh-contoh dari pembelajaran berdiferensiasi. Contoh yang pertama yaitu kelompok berdasarkan minat. Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil berdasarkan minat mereka dalam suatu topik tertentu. Misalnya, dalam pembelajaran sains, satu kelompok bisa fokus pada hewan, sementara kelompok lain fokus pada tumbuhan. Contoh yang kedua, tugas dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Guru memberikan tugas yang berbeda berdasarkan kemampuan siswanya. Misalnya, dalam pelajaran matematika, siswa dengan kemampuan dasar diberikan soal yang lebih sederhana, sementara yang lebih mahir diberikan soal yang lebih menantang. Yang ketiga yaitu pilihan metode pembelajaran. Guru memberikan pilihan kepada siswa tentang bagaimana mereka ingin belajar, seperti melalui membaca, video, atau praktik langsung. Misalnya, saat belajar tentang ekosistem, siswa bisa memilih untuk membuat poster, presentasi, atau proyek video. Contoh yang keempat, penggunaan teknologi. Guru memanfaatkan aplikasi pendidikan yang mungkin siswa belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Misalnya, menggunakan program matematika online yang memberikan soal sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Contoh yang kelima yaitu proyek berbasis masalah. Guru dapat memberikan proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan memungkinkan siswa untuk memilih cara mereka menyelesaikannya. Misalnya, proyek tentang pengelolaan sampah di lingkungan sekolah yang memungkinkan siswa merancang solusi kreatif. Dan contoh yang keenam yaitu umpan balik yang personal. Guru memberikan umpan balik yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa, baik secara lisan maupun tertulis, agar mereka tahu area mana yang perlu diperbaiki. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.